Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Baik saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pemerhati dan pendengar channel YouTube Ar-Rufa. Baik, pada pertemuan kali ini sebenarnya kemarin saya ingin membahas, tapi karena saya tidak sempat kepikirkan. Jadi ada beberapa orang yang menanyakan kepada saya, Gus, kok gak membahas tentang Rebo Wekasan, Rebo Pungkasan istilahnya. Baik, di sini saya langsung akan menjelaskan tentang Rebo Wekasan. Apa sih Rebo Wekasan itu? Kok banyak di Indonesia para kiai-kiai, ulama-ulama, khususnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan, terus almarhum Al-Maghfur Kiai Maimun Zubair, itu banyak melaksanakannya, beserta kiai-kiai di Jawa hampir sepenuhnya melaksanakan itu. Terkecuali orang-orang yang memang benar seperti Wahabi tentu tidak akan melaksanakan seperti ini. Dikarenakan pada hari Rebo Wekasan ini hari di mana ketika Rasulullah bada'a maradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awakhir Safar. Rasulullah itu ketika jatuh sakit pada akhir bulan Safar. Itu istilahnya awal mula pertama kali Rasulullah sakit. Saya ini akan membahas baik fadilah-fadilahnya itu ada di kitab Kanzun Najah Wasurur. Ini karangannya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, seorang ulama Mekah, termasuk mufti Mekah. Beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab apa saja yang dilaksanakan pada bulan akhir Safar. Kemudian disebutkan di sebagiannya para ahlu kasyaf, orang-orang yang bijaksana, dzikru ba'dul arifin min ahlil kasyaf wa tamkin, annahu yanzilu fi kulli sanati salasumi'ati alfi baliyatin wa isruna alfan minal baliyah wa kullu dhalika fil yaumil arbi'al akhir min Safar. Disebutkan menurut pendapatnya beberapa kaum arifin, orang-orang yang bijaksana, dan ahli kasyaf, orang yang tersingkap hatinya, watamkin, orang yang mampu watamkin di sini adalah orang yang ditampakkan ketaatannya oleh Allah dalam beribadah. Annahu yanzilu fi kulli sanati salasumi'ati alfi baliyatin wa isruna alfan minal baliyah, yang mana di akhir bulan Safar ini diturunkannya 320.000 bala. Ada yang mengatakan 360.000 sebagian. Dari Lauhul Mahfud di sana. Lauhul Mahfud ini adalah papan di mana tempat kita sudah ditakdirkan. Baik itu rezeki kita, kematian kita, kelahiran kita, jodoh kita. Itu dipindah dari sana ke ila sama'id dunia, di atap langit dunia. Allah memindahkan balaknya. Caranya bagaimana? Di bulan Safar ini adalah termasuk juga ada yang mengatakan sebagian bulan kesialan. Tapi dapat itu ada yang mengatakan bukan bulan kesialan, tapi bulan, kenapa kok dikatakan bulan kesialan? Karena Rasulullah jatuh sakit pada akhir bulan Safar. Ini saya ada referensinya di Khulasah Nurul Yakin, karangannya Sayyid Umar Abdul Jabbar. Tuh. Jadi baik itu dari segi, dan di hari Rebo Wekasan ini juga disunahkan berdoa, banyak-banyak berdoa. Salah satunya doanya di sini banyak, akan tapi saya ambil intinya saja. Juga ada hadis Rasulullah yang mana firru minal judami firaruka minal asad, larilah engkau dari yang namanya bala seperti engkau lari ketika bertemu dengan harimau. Apalagi sekarang di era pandemi corona ini. Tapi menurut sebagian ada yang mengatakan corona ini termasuk juga bala, juga pandemi virus corona ini juga sebagian sudah, menurut sensus ada yang mengatakan sudah berkurang sedikit demi sedikit. Maka
Dan juga ada hadis Rasulullah juga, idza sami'tum bit-ta'un fi ardi fala tadkhuluha. Ketika engkau mendengar ta'un di negara tersebut, maka jangan engkau memasukinya. Nah, itu seperti ceritanya sahabat Umar bin Khattab ketika akan berkunjung kepada negeri Syam. Pada waktu itu gubernurnya bernama gubernur Syam itu kalau tidak salah namanya siapa itu, sudah lupa saya. Jadi gubernur Syam pada waktu itu melarangnya untuk memasuki. Jadi gitu. Jadi ketika engkau menemui suatu cobaan ujian, maka larilah. Bukan engkau lari takut lari kepada itu, tapi lari untuk menjemput takdir yang lain. Gitu. Seperti ketika Sayyidina Umar. Baik. Dan juga di tradisi NU, di tradisi ulama-ulama salaf juga seperti pendapatnya, karena saya istilahnya sering diajak orang tua saya sendiri, Haji Umar Saifuddin. Biasanya saya itu menulis 7 ayat surat, bukan 7 surat ya, pahami, 7 ayat surat, 7 ayatun sab'ah ayatun munjatun, 7 ayat penyelamat. Apa saja itu? Yang pertama, salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga adalah salamun ala Ibrahim. Yang keempat adalah salamun ala Musa wa Harun. Itu yang keempat. Yang kelima adalah salamun ala Ilyasin. Kemudian yang keenam adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu. Yang ketujuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ditulis di secari kertas, lalu kertas tersebut dimasukkan ke air. Tujuannya apa? Agar dengan barokahnya air tersebut, doa tersebut yang dicelupkan kepada air, kita diberikan keselamatan sekeluarga. Biasanya saya tradisinya seperti itu dengan orang tua. Kemudian ada juga sholat tapi bukan sholat sholatnya sholat sunnah, maksudnya usolli sunnatan lidaf'il bala, usolli sunnatal hajat lidaf'il bala, sholat sunnah hajat. Sholat sunat hajat lidaf'il bala, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Rakaat pertama membaca inna a'tainakal kautsar 17 kali. Rakaat kedua membaca ayat kursi 1 kali dan surat Al-Falaq 5 kali. Surat Al-Ikhlas, bukan Al-Falaq, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu seterusnya. Nah, bagi yang tidak sempat, misalnya bagi yang tidak sempat sholat, silakan banyak berdoa saja, atau dengan membaca amalan yang seperti saya katakan tadi. Ini ada di sini di karangannya Sayyid Abdullah Hamid Al-Qudusi. Ini wa minal mujarrabati lidaf'il bala wal hifdzi minha katabun hadil ayat wa mahwuha wasyuribu ma'uha. Wa qala fi nu'til bidayah wa yarwi anna man shalal arba'a rakaati al-mutaqaddimah wa dabidu al-muqaddam al-mutaqaddim aidan wa Allahumma ya doanya diantaranya yaitu Allahumma ya sadidul quwa wa ya sadidul mihal wa ya azizu dallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhsinu ya mujammil ya mutaqaddil ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta birahmatika arhamar rahimin. Nanti di closingan akan ditampilkan doanya. Tapi misalnya kalau lebih simpelnya lagi, menulis 7 ayat tersebut. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu tata caranya ditulis di kertas, lalu kertasnya itu dicelupkan ke air, lalu airnya itu diminum sekeluarga. Kalau saya biasanya 3 tulisan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi. Bila ada kelebihan, itu murni mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.